Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novelda Fitrawardani dengan NPM 2459201033. Di video ini saya akan mempresentasikan laporan penanganan insiden keamanan cyber dengan studi kasus crypto mining malware berjalan diam-diam di server produksi. Kasus ini dianalisis menggunakan NIST Computer Security Incident Handling Guide, sehingga proses penanganan dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi insiden hingga rekomendasi perbaikan. Bayangkan, sebuah server produksi yang setiap hari melayani transaksi digital organisasi. Suatu hari, server tersebut mulai melambat tanpa penyebab yang jelas. Tidak ada data yang hilang, tidak ada file yang terenkripsi, tetapi performanya terus menurun. Setelah dilakukan investigasi, diketahui bahwa server telah terinfeksi crypto mining malware, yaitu malware yang memanfaatkan sumber daya CPU dan memori untuk menambang mata uang kripto tanpa izin. Dampak utamanya bukan pada kebocoran data, melainkan pada ketersediaan layanan atau availability. Akibatnya, aplikasi transaksi digital menjadi lebih lambat dan mengganggu aktivitas operasional organisasi. Berdasarkan hasil analisis, tingkat keparahan insiden dikategorikan sebagai high karena memberikan dampak yang signifikan terhadap operasional dan memerlukan penanganan segera. Insiden diperkirakan mulai terjadi pada 18 Februari 2026 ketika malware berhasil berjalan secara tersembunyi pada server produksi. Namun, insiden baru teridentifikasi pada 3 Maret 2026 setelah sistem monitoring mendeteksi peningkatan penggunaan CPU dan memori yang tidak normal. Tim IT kemudian melakukan investigasi melalui pemeriksaan log server, proses yang sedang berjalan, dan aktivitas jaringan. Dari hasil investigasi ditemukan koneksi menuju mining pool, sehingga dipastikan bahwa server telah digunakan untuk aktivitas crypto mining tanpa izin. Setelah penyebab insiden diketahui, organisasi segera melakukan proses penanganan hingga layanan kembali normal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh insiden crypto mining malware. Analisis ini dilakukan menggunakan 3 aspek keamanan informasi, yaitu confidentiality, integrity, dan availability atau yang dikenal sebagai CIA threat. Pada aspek confidentiality, tidak ditemukan indikasi kebocoran maupun pencurian data. Malware pada kasus ini tidak bertujuan mengambil informasi, melainkan memanfaatkan sumber daya server untuk melakukan aktivitas penambangan mata uang kripto. Namun, keberadaan malware tetap menunjukkan adanya akses tidak sah, sehingga berpotensi menjadi celah bagi serangan lanjutan apabila tidak segera ditangani. Pada aspek integrity, data transaksi dan database tetap berada dalam kondisi utuh serta tidak ditemukan perubahan terhadap data. Meskipun demikian, malware berpotensi mengubah konfigurasi sistem agar dapat tetap aktif ketika server dijalankan kembali. Oleh karena itu, konfigurasi server juga perlu diperiksa selama proses penanganan. Nah, dampak terbesar terjadi pada aspek availability. Aktivitas crypto mining ini menggunakan CPU dan memori server secara terus-menerus, sehingga sumber daya yang seharusnya digunakan untuk menjalankan aplikasi transaksi menjadi berkurang. Akibatnya, performa server menurun, waktu respon aplikasi menjadi lebih lambat,
dan layanan kepada pengguna terganggu. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak utama insiden berada pada aspek availability, meskipun tidak terjadi kebocoran maupun perubahan data. Gangguan terhadap pelayanan tetap memberikan risiko yang besar bagi operasional organisasi, karena dapat menghambat aktivitas bisnis dan menurunkan kepercayaan pengguna terhadap layanan yang disediakan. Kenapa insiden ini saya kategorikan sebagai hack, padahal tidak ada kebocoran data? Alasannya karena penentuan tingkat keparahan tidak hanya mempertimbangkan kerahasiaan data, tetapi juga dampak terhadap operasional organisasi. Pada kasus ini, layanan utama organisasi mengalami penurunan performa sehingga membutuhkan penanganan segera agar operasional tetap berjalan. Dengan demikian, klasifikasi hack merupakan keputusan yang paling sesuai berdasarkan hasil analisis dan karakteristik insiden. Dalam penanganan insiden ini, kami menggunakan framework NIST Computer Security Incident Handling Guide. Tahap pertama adalah preparation, yaitu meninjau kesiapan organisasi sebelum insiden seperti monitoring, backup, dan prosedur dasar penanganan. Tahap kedua ada identification, yaitu memastikan bahwa anomali yang ditemukan benar-benar merupakan insiden keamanan. Selanjutnya, containment, dengan mengisolasi server agar malware tidak terus berkomunikasi sehingga tidak berkomunikasi dengan mining pool. Lalu tahap eradication dilakukan dengan menghapus malware dan menutup kerentanan melalui pembaruan keamanan. Kemudian recovery, yaitu mengaktifkan kembali layanan setelah dipastikan sistem telah aman. Terakhir adalah lesson learned, yaitu mengevaluasi penyebab insiden dan menentukan langkah perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang. Selanjutnya adalah root cause analysis, yaitu analisis akar penyebab insiden. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana malware dapat masuk dan mengapa insiden ini terjadi. Yang pertama ada attack vector. Pada kasus ini adalah pemanfaatan kerentanan pada server produksi yang belum memperoleh pembaruan keamanan atau missing patch. Kondisi tersebut memungkinkan crypto mining malware masuk dan berjalan secara tersembunyi pada server produksi. Kerentanan utama yang ditemukan adalah missing patch, yaitu server belum memperoleh pembaruan keamanan. Selain itu, mekanisme monitoring belum mampu mendeteksi aktivitas malware sejak awal, sehingga malware dapat berjalan dalam waktu tertentu tanpa diketahui. Dari sisi kontrol internal, organisasi belum memiliki monitoring keamanan yang optimal, patch management yang konsisten, serta prosedur penanganan insiden yang mampu mendukung deteksi dan respons secara cepat. Kondisi inilah yang menyebabkan malware baru diketahui setelah performa server mulai menurun. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa akar penyebab insiden tidak hanya berasal dari kerentanan pada sistem, tetapi juga dari lemahnya kontrol keamanan, seperti patch management dan monitoring. Oleh karena itu, organisasi perlu memperkuat kontrol keamanan agar insiden serupa tidak terulang. Selanjutnya, di sini saya menampilkan timeline penanganan insiden sejak pertama kali
terdeteksi hingga sistem kembali normal. Timeline ini menggambarkan bagaimana setiap tahapan dilakukan secara berurutan sesuai framework NIST. Pada jam ke-0, sistem monitoring mendeteksi lonjakan penggunaan CPU dan memori yang tidak normal pada server produksi. Kondisi ini menjadi indikator awal bahwa terdapat aktivitas yang tidak sesuai dengan pola operasional server, sehingga tim IT melakukan investigasi. 1 jam kemudian, tim IT memeriksa log server, proses yang sedang berjalan, serta aktivitas jaringan. Tujuannya adalah memastikan apakah lonjakan research disebabkan oleh beban transaksi yang tinggi atau adanya aktivitas yang mencurigakan. Lalu pada jam ketiga ini ditemukan proses yang melakukan koneksi ke mining pool, sehingga dapat dipastikan bahwa server telah terinfeksi crypto-mining malware. Setelah penyebab diketahui, tim incident response mulai mengambil langkah penanganan. Langkah berikutnya adalah mengisolasi server produksi dari jaringan internal. Tujuannya untuk menghentikan komunikasi malware dengan mining pool sekaligus mencegah penyebaran ancaman ke sistem lain. Setelah server berhasil diisolasi, tim mulai menghentikan proses crypto mining dan menghapus seluruh komponen malware yang ditemukan agar aktivitas penambangan tidak dapat berjalan kembali. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan konfigurasi server dan pemasangan security patch untuk menutup kerentanan yang menjadi jalur masuk malware. Tahap ini penting agar penyebab insiden benar-benar dihilangkan. Pada hari kedua, dilakukan validasi kondisi server, pengujian aplikasi transaksi digital, dan pengaktifan kembali layanan secara bertahap. Tujuannya untuk memastikan seluruh layanan sudah dapat berjalan normal sebelum digunakan kembali oleh pengguna. Pada hari ketiga, dilakukan monitoring pasca pemulihan untuk memastikan tidak ada aktivitas crypto mining yang muncul kembali. Selain itu, tim juga melakukan evaluasi terhadap proses penanganan sebagai bahan perbaikan agar insiden serupa tidak terulang. Melalui timeline ini dapat dilihat bahwa proses penanganan dilakukan secara bertahap, mulai dari mendeteksi insiden, membatasi dampaknya, menghilangkan penyebabnya, memulihkan layanan, hingga melakukan evaluasi. Pendekatan ini sesuai dengan tahapan insiden handling pada framework NIST. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 4 kategori rekomendasi yang dapat diterapkan organisasi untuk mencegah insiden serupa. Kontrol teknis ini berfokus pada penguatan sistem, seperti patch management untuk menutup celah keamanan, EDR untuk mendeteksi malware secara real-time, SIEM untuk memantau log dan memberikan alert, serta network segmentation agar penyebaran malware dapat dibatasi. Lalu ada kontrol administratif. Ini dilakukan melalui penyusunan SOP incident response, yaitu prosedur penanganan insiden yang jelas, pelaksanaan security awareness bagi pegawai, dan audit keamanan berkala untuk memastikan seluruh kontrol berjalan dengan baik. Dalam jangka panjang, organisasi perlu menerapkan Zero Trust, melakukan security assessment, vulnerability, dan penetration testing secara berkala agar kelemahan sistem dapat ditemukan sebelum dimanfaatkan oleh penyerang.
Organisasi juga perlu memiliki disaster recovery plan, menerapkan backup 3-to-1, serta menyusun business continuity plan agar layanan dapat dipulihkan dengan cepat dan operasional tetap berjalan apabila insiden kembali terjadi. Melalui 4 kategori rekomendasi ini, organisasi diharapkan tidak hanya mampu menangani insiden dengan baik, tetapi juga meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ancaman keamanan cyber di masa mendatang. Kasus ini memberikan beberapa pembelajaran penting. Ancaman keamanan tidak selalu ditandai dengan kebocoran data atau ransomware. Malware juga dapat bekerja secara diam-diam dengan memanfaatkan sumber daya server. Karena itu, kemampuan deteksi dini, pembaruan keamanan yang konsisten, monitoring yang efektif, dan koordinasi antar tim ini menjadi faktor yang sangat penting dalam meminimalkan dampak insiden. Dapat disimpulkan bahwa insiden crypto mining malware ini memberikan dampak utama pada availability layanan, sehingga tingkat keparahannya dikategorikan sebagai high. Melalui penerapan framework NIST Computer Security Incident Handling Guide, proses penanganan berhasil dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi hingga pemulihan layanan. Kedepannya, organisasi perlu memperkuat kontrol teknis, administratif, preventif, dan strategi recovery agar lebih siap menghadapi ancaman keamanan cyber yang terus berkembang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.